Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jumpa kembali di dalam podcast Renungan Pagi Mutiara hari ini yang setia menyapa dan menemani pagi saudara di dalam doa dan renungan firman Tuhan. Dan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini akan mengangkat judul penjahat yang diselamatkan. Nah, firman Tuhan terambil dari Lukas pasal yang ke-23 ayat yang ke-39 sampai dengan ayat yang ke-43. Demikian firman Tuhan, seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia. Katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, tidakkah engkau takut, juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, nas pembacaan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan sama-sama sungguh luar biasa indah yang menunjukkan kepada kita kedaulatan Tuhan Yesus untuk menyelamatkan. Yesus memberikan jaminan kepada penjahat itu. Pada hari ini juga, engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Saya bertanya, siapa di antara saudara yang bisa menggugat kuasa dan otoritas Tuhan yang berdaulat mengizinkan seorang penjahat ini masuk ke dalam Taman Firdaus? Apakah ada di antara saudara yang berani berkata, Tuhan, penjahat ini tidak ada perbuatan baik. Kenapa engkau selamatkan dia, Tuhan? Tuhan, bukankah penjahat ini sudah melakukan kejahatan yang berat? Harusnya kan dia masuk neraka. Kok Tuhan izinkan dia masuk Taman Firdaus? Saya bertanya, siapa di antara saudara yang berani berbantah dengan Yesus? Dia yang empunya kerajaan sorga. Dia yang empunya Taman Firdaus. Dia yang berdaulat menentukan siapa yang masuk atau tidak. Tetapi di sini kembali kita melihat bahwa keselamatan itu sekali lagi bukan karena perbuatan, melainkan oleh karena iman penjahat ini. Itu ditunjukkan dengan kalimat yang ia ucapkan. Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Jadi di penghujung hidupnya, dia cukup mengakui Yesus itu adalah raja. Sementara orang banyak memandang Yesus digantung di atas kayu salib itu sama dengan penjahat, sama dengan manusia biasa. Penjahat yang disalibkan di sisi Yesus berkata, Yesus, apabila engkau datang sebagai raja, ingatlah akan aku. Ini adalah ucapan iman. Dia percaya kepada Yesus. Kira-kira ada nggak di antara saudara ketika seorang tergantung di atas kayu salib, saudara bisa ngomong seperti penjahat di samping Yesus? Nggak ada. Sampai sejauh ini pembahasan kita mengenai iman dan perbuatan, saya berharap tidak ada lagi polemik yang menabrakkan iman dan perbuatan. Kita diselamatkan semata oleh karena iman pada pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Kalau bagi bangsa Israel yang hidup di dalam hukum Taurat, keselamatan itu mereka pikir ialah dengan cara melakukan hukum Taurat itu dengan sempurna. Karena memang demikianlah caranya. Supaya saudara boleh dibenarkan, saudara harus sempurna di dalam melakukan seluruh perintah yang tertulis di dalam hukum Taurat, yang ada sekitar 613 mitzvot atau perintah. Kalau saudara gagal melakukan satu, saudara gagal melakukan semua. Dan Yesus datang ke dunia ini menjadi anak manusia untuk menggenapi hukum Taurat itu. Karena tidak ada seorang manusia pun yang bisa sempurna menjalankan 613 perintah di dalam hukum Taurat itu. Sehingga melalui kematiannya, Yesus menggenapi hukum Taurat dan kutuk tuntutan hukum Taurat di dalam tubuhnya. Sehingga melalui kematian Kristus, keselamatan itu bukanlah lagi karena perbuatan-perbuatan baik, ketika kita melakukan apa yang tertulis di dalam hukum Taurat, tetapi semata oleh karena iman pada anugerah dan kasih karunia melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Jadi saya selamat kenapa? Karena iman. Sama seperti penjahat yang disalib di sisi Yesus. Ia diselamatkan karena ia percaya pada Yesus. Saya diselamatkan karena saya percaya pada karya penebusan Kristus. Cukup di situ. Saya sudah pasti masuk ke dalam kerajaan surga.
Tetapi berhubung saya tidak seperti penjahat yang disalibkan di sisi Yesus, saya masih hidup, maka saya punya tugas dan tanggung jawab sebagai orang percaya, sebagai orang yang sudah diselamatkan, maka saya harus mengerjakan keselamatan saya dengan takut dan gentar. Yesus sudah menaruh benih ilahi di dalam diri saya. Itu sebabnya saya harus bertumbuh ke arah kepenuhan Kristus, dan saya harus menghasilkan buah roh dalam hidup saya. Saya harus menghasilkan buah pertobatan, buah keselamatan, buah-buah pelayanan yang memuliakan Tuhan. Soal keselamatan, soal sorga, saya diselamatkan karena anugerah. Tidak ada lagi hubungannya dengan perbuatan saya. Perbuatan itu adalah bukti bahwa saya betul-betul memiliki iman yang benar. Tetapi perbuatan itu tidak pernah menjadi alat tukar untuk saya memperoleh sorga. Sampai kapanpun, sebaik apapun saya, sampai saya memberi diri saya dibakar demi kasih sekalipun, saya tidak akan pernah bisa membeli sorga, saudaraku, dengan perbuatan. Semuanya semata oleh karena iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur. Pagi hari ini kembali kami juga diingatkan betapa kuatnya kuasa perjanjian darah-Mu, darah penebusan anak domba Allah, sehingga setiap orang yang percaya kepadamu tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kami sadar Tuhan, tidak ada perbuatan baik kami yang cukup untuk membeli tempat kami di dalam kerajaan-Mu. Semuanya adalah kedaulatan kemurahan-Mu Tuhan. Semuanya adalah anugerah, hadiah yang sebenarnya tidak layak kami terima. Tetapi kami begitu berharga di mata-Mu, sehingga Kau memberikan nyawa-Mu menghidupkan kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Allah yang memancarkan terang di tengah-tengah kegelapan dunia. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian podcast Renungan Pagi Mutiara hari ini. Saya percaya apapun yang sudah kita sama-sama belajar dan dengarkan boleh menjadi berkat dan kekuatan dalam hidup kita. Sampai bertemu lagi di podcast Renungan Pagi yang berikutnya. Kasih karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.